إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surah Al-Hadid dimulai dari ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-awwal falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa ba'dahu syai' wal zahiru falaysa fawqahu syai' wal batinu falaysa dunahu syai'. Al-awwal wal akhir mustaghriqan kulla haqiqatiz zaman. والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان وهما مطلقتان ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا الله وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون السوى. Atau boleh wahadihi kullu muqawimatil kainuna thabitatan lahu duna siwa. Hatta wujudu hadzal qalb dhatuhu la yatahaqqaqu illa mustamiddan min wujudillah. Fahadzal wujud al-ilahi huwa al-wujud al-haqiqi alladhi yastamiddu minhu kullu syai'in wujudah. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقة وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم علم الحقيقة الكاملة فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنها
Fahiya mustaghriqatun idzan bi ilmillahi ladunni biha. Al-ilmu alladhi la yusyarikuhu ahadun fi naw'ihi wa sifatihi wa tariqatihi. Mahma alimal makhluqun an dhawahiril asya'. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب فما احتفاله بشيء في هذا الوجود غير الله سبحانه وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. Mengingat pembahasan pada kali ini berbicara tentang sesuatu yang amat mendalam, uslubnya juga uslub yang mungkin tidak difahami oleh sebagian orang, kita akan menerjemahkan secara perlahan-lahan. Setelah itu kita uraikan, baru kita masuk kepada kajian berikutnya sesuai dengan waktu yang kita miliki insya Allah. Jadi kalau kita perhatikannya, apa yang diuraikan Said Qutb rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Penjelasan berikutnya dipetik dari sebuah hadis. Al-awwal maksudnya falaisa qablahu syai'. Makanan wa zamanan wa dhatan. Baik itu waktu, tempat, termasuk zat, keberadaan zat apapun. Allah Subhanahu wa taala penciptanya yang mengawali semua itu, tapi tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami ya, bahwa ini mencakup segala sesuatu termasuk waktu, ruang, dan keberadaan apapun dalam ruang dan waktu, semua merupakan keberadaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak terikat dengan hukum-hukum yang berlaku pada seluruh wujud dan keberadaan yang terdapat di alam semesta. Oleh karena itu, kita tidak dapat bertanya kapan Allah mulai ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kapan, maksudnya menetapkan waktu, ruang, ya, dan segala sesuatu yang terdapat pada keduanya. Jadi tidak boleh kita mengatakan matakan Allah, begitu juga ain Allah, di mana Allah berada, karena ini merupakan pertanyaan tentang tempat. Sedangkan tempat dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah yang awal dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, dan dialah al-akhir. Falaisa ba'dahu syai'. Maka tidak ada sesuatu setelahnya. Jadi kalau kita gambarkan, katakan ruang dan waktu ada batasnya, ada ujungnya, maka Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh hukum-hukumnya yang berlaku atas makhluk-makhluknya, baik di bumi kita ini maupun di alam raya yang lain. Dia yang menciptakan langit, bumi, menciptakan para malaikatnya. Dia juga yang menciptakan arasy kebesarannya sebagai lambang keagungannya, bukan sebagai tempat untuk duduk di atasnya, karena dia tidak butuh kepada sesuatu.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya tidak berakhir. Tapi segala sesuatu berakhir kepadanya. Huwal awwalu wal akhir. Falaisa ba'dahu syai'. Begitu juga wal zahir. Falaisa fawqahu syai' wal batin falaisa dunahu syai'. Sayyid Qutb menjelaskan di sini, wal zahiru wal awwalu wal akhir mustaghriqan kulla haqiqatiz zaman. Dialah yang awal dan akhir. Maka meliputi ya, dan mencakup semua hakikat zaman. Wal zahir wal batin mustaghriqan kulla haqiqatil makan, sedangkan al-zahir wal batin di sini mencakup meliputi semua hakikat al-makan. Nah, menurut hemat saya bahwa al-awwal wal akhir di sini ya mustaghriqan kulla haqiqatiz zaman ya, wa haqiqatil makan. Karena kata al-awwal wal akhir di sini mencakup masa dan mencakup juga ruang. Jadi mencakup hukum waktu, mencakup juga hukum ruang. Huwal awwal wal akhir. Sedangkan wal zahir wal batin di sini ditafsirkan dalam hadis falaisa fawqahu syai' wal batin falaisa dunahu syai'. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan keberadaan, hakikat, eksistensi yang paling jelas, yang paling nampak. Karena seluruh alam semesta dan isinya, baik itu waktu, ruang, dan apa yang terdapat dalam ruang dan waktu, semuanya menunjukkan akan hakikat keberadaan yang paling sempurna, yang paling jelas, yang keberadaannya merupakan keberadaan yang wajib di mana segala sesuatu bergantung kepada keberadaan Allah. Oleh karena itu keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan keberadaan yang paling nampak dan paling jelas. Setiap hati manusia, setiap kali dia berdenyut, itu menunjukkan Allah. Karena bukan dia mengendalikan. Baik itu jantungnya yang begitu sempurna, yang bekerja tanpa henti selama berpuluh-puluh tahun, bahkan pada masa Nuh mencapai 950 tahun. Begitu pula seluruh organ-organ tubuhnya bekerja. Semuanya menunjukkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dirinya, seluruh hakikat dirinya bersumber dari hakikat yang maha agung, yang maha jelas. Tapi dalam waktu yang sama, wal batin. Bola mata kita, indera kita tak mampu untuk menjangkaunya. Dia yang paling nampak keberadaannya dengan bukti-buktinya yang tak terhingga, seluruh langit dan bumi bersaksi akan keberadaan yang maha kuasa, yang maha esa. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Oleh karena itu Allah bertanya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan, kesaksian apakah yang paling nampak, yang paling jelas dan yang paling besar? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Jadi, wal-zahir wal-batin, Allah dalam waktu yang sama bernama al-zahir, juga bernama al-batin. Indra kita, bahkan berbagai macam peralatan yang paling canggih, yang mampu untuk memperbesar sesuatu, katakan, dengan berkali-kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat, bahkan bertriliun-triliun kali lipat, tak mungkin dapat menjangkau zatnya. Jadi huwa al-zahiru wal batin. Dia al-zahir falaisa fawqahu syai'. Dalam kejelasan, di mana hakikatnya meliputi segala sesuatu. Wal batin falaisa dunahu syai'. Dunahu di sini maksudnya apa? Keberadaan yang tersembunyi, yang batin, ya,
di mana manusia tak mungkin dengan kemampuannya untuk menjangkau dan menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan indranya, baik itu matanya maupun alat untuk merabanya. Yang dapat merasakan kehadirannya adalah kalbu, tapi bukan kehadiran yang bersifat indrawi, kehadiran juga yang terikat oleh tempat dan ruang, tapi yang dirasakan keberadaan tiada tara. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, al-ajzu an darkil idraki idrakun. Pada saat orang sudah lemah tak berdaya untuk menggapai, menjangkau Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya, baik indera maupun imajinasinya. Yang ada di hatinya hanya kebesaran yang tak terbatas, keindahan yang tak terbatas, keagungan yang tak terbatas yang maha sempurna. Maka pada saat itu baru dia mengenal Allah. Wal bahthu fi dzatillahi isyrakun, pada saat dia mulai meraba-raba berbicara tentang zat Allah, pasti dia akan mempersekutukan Allah, menyamakannya dengan sesama makhluk seperti dirinya. Jadi wal zahiru wal batin, dia merupakan eksistensi, hakikat, keberadaan yang paling nampak, paling jelas dengan bukti-buktinya. Tapi dalam waktu yang sama, dia keberadaan yang tak terjangkau oleh indera kita. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Lalu Allah katakan, wa huwal latiful khabir. Kata latif ini yang maha lembut. Jadi, menurut hemat saya di sini dari ayat tersebut bahwa al-awwal wal akhir mustaghriqani. Ya. Al-awwal wal akhir mustaghriqani likulli haqiqatiz zaman juga wal makan. Baik itu waktu dan ruang. Sedangkan al-zahiru wal batin menggambarkan eksistensinya, hakikatnya, keberadaan yang paling jelas dengan bukti-bukti yang tak terhingga. Tapi dalam waktu yang sama dia merupakan hakikat yang maha halus. Falaisa dunahu syai'. Indra kita, kemampuan kita tak mungkin menjangkaunya. Yang kita rasakan hanya kebesaran, keagungan yang meliputi segala sesuatu. Ini penting sekali betul-betul untuk kita fahami agar kita tidak terjerumus ya, dalam pemahaman-pemahaman yang salah. Wahuma mutlaqatan. Dan dengan sendirinya ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ya, eksistensi dan hakikatnya bersifat mutlak tiada batas. Wa yatalaffatul qalbul bashari fala yajidu kainunatan li syai'in illa lillah. Pada saat kalbu kita menoleh ke sana kemari, dia mencari-cari, ternyata dia tidak menemukan eksistensi, keberadaan bagi sesuatu kecuali hanya Allah. Mengapa? Karena keberadaan kita bergantung kepada Allah, berasal dari Allah, bergantung kepada Allah. Seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini, termasuk langit, bumi. Begitu juga waktu, dimensi waktu, dimensi ruang yang terdapat dalam dua dimensi tersebut, apapun jenisnya, baik itu malaikat, jin, manusia, begitu pula kehidupan kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita, sampai kepada kalbu kita dan otak kita, bukankah semua itu merupakan ayat-ayat Allah yang bersumber daripadanya. Oleh karena itu, tidak ada satupun eksistensi ya, di alam raya ini yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Karena selainnya berasal dari Allah, bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah. Lalu apa yang kita akan banggakan? Kalau kita melihat diri kita, kita merasa kagum, bangga dengan kelebihan, kecerdasan, keutamaan yang kita miliki, kita lupa bahwa semua itu merupakan anugerah dari Allah. Subhanak la nukadzibu bi syai'in min alaika walillahil hamd.
Kalau kita fahami hal ini, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari sikap angkuh, sombong, bangga diri terhadap kelebihan-kelebihan potensi yang Allah berikan. Kita akan betul-betul berupaya untuk mendekat, merapat ke sisi Allah dan beramal untuk persiapan kehidupan yang jauh lebih indah daripada kehidupan dunia ini. Tapi manusia kita ini punya kelemahan, tergesa-gesa, ingin cepat senang, ingin cepat beristirahat, ingin cepat menjadi kaya, cepat juga menjadi apa? Menjadi mulia. Padahal dunia tidak disediakan untuk semua itu. Dunia untuk menguji diri kita yang akan menentukan siapa kaya, siapa miskin, siapa mulia, siapa hina. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سوى. Kalau thabitatan di sini hal ya. Dan seluruh pilar-pilar keberadaan, sendi-sendi keberadaan merupakan keberadaan yang kokoh kuat hanya menjadi milik Allah. Duna siwa. Tanpa mengikut sertakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya ya, penguasa, pemilik. Dialah yang mengadakan segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung kembali kepadanya. Hatta wujudu hadzal qalbi dzatihi la yatahaqqaqu illa mustamiddan min wujudillah. Sampai keberadaan kalbu ini sendiri. Ya, la yatahaqqaq, tidak mungkin dia akan apa? Tidak mungkin dia akan ada ya, dan dia akan berjalan berfungsi kecuali bersumber dari keberadaan Allah. Fahadzal wujudul ilahi huwal wujudul haqiqi. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah keberadaan yang hakiki, yang sebenarnya. Alladhi yastamiddu minhu kullu syai'in wujudah, di mana segala sesuatu ya bersumber daripadanya keberadaannya. Wa hadhihi al-haqiqatu hiya al-haqiqatul ula allati yastamiddu minha kullu syai'in haqiqatan. Dan ini merupakan hakikat, jadi hakikat ini ya, tentang wujud merupakan hakikat yang pertama, di mana segala sesuatu ya, di mana segala sesuatu kembali kepadanya, bergantung kepadanya, bahkan keberadaannya pun bersumber daripadanya, daripada hakikat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan yang ada hanya hakikat Allah, karena hakikat-hakikat yang lain semua berasal daripadanya. Walaysa wara'aha haqiqatun dzatiyatun wala wujudun dzati li syai'in fi hadzal wujud. Maka di balik semua ini tidak terdapat hakikat yang bersifat substansial, yang bersifat dzati. Ya. Begitu pula tidak terdapat keberadaan juga eksistensi yang bersifat dzati. Ya. Fi hadzal wujud, kecuali hanya hakikat Allah, wujud Allah. Oleh karena itu Allah tidak pernah sama sekali berhutang kepada seorang atau kepada sesuatu, tapi segala sesuatu berhutang kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berat baginya untuk menghukum orang-orang yang mempunyai hubungan dan asal usul dengan manusia-manusia yang dimuliakan. Karena kemuliaannya berasal dari Allah. Oleh karena itu Allah tidak canggung untuk menghukum putra Nuh, istri Nuh, begitu pula istri Lut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak canggung untuk memberikan hidayahnya kepada Asia. Kalau orang berkomentar, bukankah dia istri seorang durjana? Mengapa hidayahmu tidak kamu berikan kepada putra Nuh maupun istrinya? Jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merupakan Tuhan yang maha suci. Tuhan yang tidak butuh kepada sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kembali kepadanya
karena dialah merupakan narasumber dari keberadaan segala sesuatu. Yang maha tahu lagi maha bijaksana. Allah berikan hidayahnya kepada Bilal, tapi Allah haramkan hidayah dari Abu Lahab padahal dia merupakan paman Nabi. Allah berikan risalahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan kepada seorang cendekiawan yang pandai atau penguasa yang berkuasa pada saat tersebut. Allah lebih tahu siapa yang tepat untuk menerima risalahnya. Oleh karena itu Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, memberikan rupa yang Allah kehendaki. Begitu juga potensi keutamaan bagi siapa yang Allah kehendaki dan dia memilih. Pilihan Allah kehendak Allah merupakan kehendak yang maha bijaksana. Pilihan Allah merupakan pilihan yang paling sempurna dan paling tepat. Maka nalahumul khiyaratu min amrihim. Sebagai makhluk kita tidak memiliki sama sekali pilihan. Tapi Allah menguji kita dengan pilihannya dan bagaimana sikap kita, apakah kita bersyukur atau kita ingkar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Lalu setelah itu Allah menerangkan dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan di sini bukan sembarang pengetahuan seperti pengetahuan kita yang terbatas. Yang bisa berubah, berkembang, atau kita meralat apa yang kita ketahui sebelumnya. Tapi ilmu Allah, ilmu al-haqiqatil kamilah, yaitu ilmu yang mencakup semua hakikat yang sempurna. Fahaqiqatu kulli syai'in mustamaddatun minal haqiqatil ilahiyah. Di mana hakikat segala sesuatu berasal dari hakikat ilahiyah. Wasadiratun anha dan bersumber daripadanya. Fahiya mustaghriqatun idzan bi ilmillahil ladunni biha. Maka dengan sendirinya hakikat Allah ini ya merupakan hakikat yang mencakup dan meliputi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu karena semua berasal daripadanya. Al-ilmu alladzi la yusyarikuhu ahadun fi nau'ihi wa sifatihi wa tariqatihi, yaitu ilmu ya, yang tidak disekutuai ya, oleh sesuatu apapun. Ilmu yang hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada seorang pun yang bersekutu bersama Allah dalam ilmu tersebut, baik pada jenisnya, sifatnya maupun tariqahnya, cara bekerjanya. Mahma alimal makhluqun an zahiril asya, walaupun makhluk-makhluk banyak mengetahui tentang yang lahir dari segala sesuatu. Tapi pengetahuan mereka hanya secara lahir. Adapun pengetahuan yang meliputi segala sesuatu hanyalah Allah. Kita meneliti, menemukan berbagai macam fakta. Sifat dari ilmu kita hanya sifat ilmu yang lahir. Meneliti, mengupas, menemukan hukum-hukumnya. Tapi yang menetapkan semua itu adalah Allah. فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْكُبْرَى فِي قَلْبِ. Apabila hakikat yang amat besar ini atau yang terbesar ini tertanam dalam kalbu, famahtifaluhu bisyai'in fi hadzal kauni, famahtifaluhu bisyai'in fi hadzal kauni ghairullah atau ghairillahi subhanahu. Maka apa artinya kita peduli terhadap sesuatu di alam semesta ini selain dari Allah? Oleh karena itu, kaum muslimin yang berjuang bersama Rasul, yang saat ini berjuang juga di Gaza, di Yaman dan di Iran. Mereka menemukan bahwa tidak ada hakikat yang sejati kecuali hanya hakikat Allah. Bagaimanapun kuatnya Amerika, kuatnya Barat, kuatnya Israel, kekuatan mereka kekuatan yang bersumber dari Allah. Allah bisa memutuskan kekuatan mereka dari sumbernya hingga menjadi kekuatan yang lemah. Sedangkan orang yang berjuang di jalan Allah, Allah kuasa untuk menghubungkan kekuatan mereka langsung dengan Allah hingga kelemahannya hilang. Mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan manapun. Begitu juga tantangan hidup ini semua merupakan ujian yang ditentukan Allah. Kalau kita hadapi sendiri akan terasa berat. Tapi kalau kita mohon pada Allah untuk membantu kita, semua rintangan kendala akan berjatuhan satu persatu. Ini penting sekali.
Wa kullu syai'in wahamun dhahib. Segala sesuatu sebetulnya waham, bersifat ilusi, dhahib yang sirna. Haitsu la yakunu wa la yabqa illallah, di mana tidak ada sesuatu yang bakal terjadi, begitu juga tidak ada sesuatu yang bakal langgeng kecuali hanya Allah. Al-mutafarridu bikulli muqawimatil kainunati wal baqa, yang berkuasa sendiri tanpa sekutu terhadap seluruh sendi-sendi keberadaan dan kekekalan. Wa inna istiqrara hadhihi al-haqiqati la yuhiluhu qit'atan min hadhihi al-haqiqah. Sesungguhnya tertanamnya hakikat ini dalam kalbu akan apa? La yuhiluhu qit'atan min hadhihi al-qit'ah, akan menjadikan dia atau mengubah dirinya menjadi potongan dari apa? Dari hakikat yang besar tersebut. Kita semua tahu atau tidak tahu, merasakan atau tidak merasakan, keberadaan kita ini bersumber dari keberadaan Allah. Tapi beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu bahwa keberadaannya bersumber dari Allah, bergantung kepada Allah, merupakan keberadaan yang lemah dan tak berarti tanpa Allah dan tanpa arti yang Allah berikan buat kita. Oleh karena itu orang di saat dia mengetahui bahwa hakikat dirinya bersumber dari hakikat tersebut, maka dia akan menjadi potongan dari hakikat yang besar. Dan dia tidak merasa seolah-olah dia berdiri sendiri dan kuat, berilmu, kaya, karena semuanya bergantung pada Allah. Orang yang memahami hakikat ini akan jauh dari kesombongan, akan selalu bergantung pada Allah. Fa'amma qabla an yasila ila hadzal istiqrar, adapun kalau dia belum mencapai hadzal istiqrar, artinya merasakan dengan betul-betul dengan betul-betul mantap dalam hatinya pemahaman ini, fa inna hadhil ummatal qur'aniyah, maka umat Quran ini, umat hadhil ayatul qur'aniyah, hasbuhu liya'isha fi tadabburiha wa tasawwuri madluliha. Jadi kalau belum mencapai hakikat ini, maka cukup baginya sebagai pengantar yang akan mengantarkan menuju ke sana untuk merenungkan hidup, merenungkan ayat-ayat Allah, menggambarkan madlulnya, makna yang dituju, wa muhawarat al-wusul ilal madlulil wahidi wa kafa, dengan tujuan untuk mencapai kepada makna atau kepada madlul al-wahid, satu-satunya makna. Itu menuju kepada hakikat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala pemilik hakikat yang sejati dan abadi, wakafa dan cukup. Jadi untuk mencapai ke sana, dengan banyak-banyak kita merenungkan ayat-ayat Allah. Laqad akhadhal mutasawwifatu bihadhil haqiqatil asasiyatil kubra. Sesungguhnya para ahli tasawuf, mereka telah mengambil hakikat yang mendasar yang amat besar ini. Bahkan mereka hanyut bersamanya, hamu biha wa fiha, dan hanyut di dalamnya. Wasalaku ilaiha masalika syatta, dan mereka menempuh jalan dan metode yang bermacam-macam. Nah, kita lihat metode mereka. Ba'duhum innahu yarallah fi kulli syai'in fil wujud. Ba'duhum, sebagian mereka melihat Allah fi kulli syai'in fil wujud, pada segala sesuatu di wujud ini. Maksudnya bukan melihat dengan indera mereka, tapi setiap kali mereka melihat sesuatu di alam semesta ini, baik itu langitnya, buminya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, dia betul-betul menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasihnya, dengan kemurahan yang tak terhingga. Jadi apa yang dilihat semua menunjuk kepada Allah. Wa ba'dhum qala innahu ra'allahu wa ra'a kulli syai'in fil wujud. Sebahagian lagi berkata bahwa dia melihat Allah wa ra'a kulli syai'in fil wujud, di balik segala sesuatu di tengah-tengah alam semesta ini. Kalau tadi yang pertama melihat Allah pada segala sesuatu, yang kedua melihat Allah di balik segala sesuatu.
Bukan seperti mereka para ilmuwan yang diberikan ilmu mengeksplorasi kekayaan alam, baik hasil tambangnya ya, yang beraneka macam. Juga mengembangkan di atas muka bumi ini dengan pengembangan-pengembangan yang luar biasa. Tapi sedikit pun mereka tidak merasakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, wa ba'dhum qala innahu ra'allah falam yara syai'an ghairah. Sebagian lagi yang lebih mendalam mengatakan bahwa dia melihat Allah falam yara syai'an ghairahu, maka dia tidak melihat selain Allah, ya. Tidak melihat selain Allah Subhanahu wa taala fil wujud, di alam raya ini. Ini yang dikatakan sebagai wahdatul wujud. Sebetulnya dalam wahdatul wujud ini, kalau orang memahaminya secara harfi dan letterlek, maka dia seorang betul-betul musyrik. Karena dia menjadikan semua benda-benda yang di alam raya ini merupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud dari annahu ra'allah falam yara syai'an ghairah, dia melihat Allah dan tidak melihat sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pandangannya tidak lagi melihat kepada benda, tidak lagi melihat kepada makhluk, langsung dia melihat kepada Khaliknya. Karena seluruh eksistensi dan hakikat segala sesuatu bersumber daripadanya. Dia lebih mendalam lagi, dia melihat Allah dengan rahmatnya, dengan kasihnya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kebijaksanaannya. Innahu ra'allah falam yara syai'an ghairahu fil wujud wa kulluha aqwalun tushiru ilal haqiqati idza tajawazna an dhahiril alfaz al-qasira fi hadzal majal. Dan semua pandangan tadi sebetulnya menunjukkan kepada hakikat. Kalau kita mengabaikan lafaz-lafaz secara lahir yang terbatas, ya, maknanya yang terkandung di dalamnya, dalam arena ini. Jadi kalau kita mengabaikan lafaz-lafaz tersebut yang terbatas, ya, kita akan menemukan betul-betul hakikat wujud yang betul-betul amat indah dan amat sempurna. Tapi bukan berarti, ya, orang yang mengatakan dia tidak melihat kecuali Allah, dia beranggapan dirinya seolah-olah merupakan Allah. Tidak. Dirinya merupakan karunia, percikan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita memahami hubungan antara makhluk dengan Tuhannya seperti hubungan api, hubungan obor yang mengambil api dari sumbernya. Jadi orang mengambil api dari sumbernya, katakan, ya, menggunakan obor. Kemudian yang lain juga demikian. Ada yang menggunakan obor lagi, ada yang menggunakan alat yang lain untuk mengambil api dari sumbernya. Lalu dia mengatakan hubungan kita dengan Allah sebagaimana obor dengan sumber apinya. Ini salah. Ini merupakan pemahaman yang salah. Tapi hubungan antara kita dengan Allah bagaikan hubungan makhluk dan Khaliknya. Hubungan makhluk dan Khaliknya, di mana al-makhluk butuh kepada Khaliknya, sedangkan al-Khalik tidak butuh kepada sesuatu. Al-Khalik merupakan makhluk yang terbatas, yang memiliki bentuk, rupa, yang membedakan satu dengan lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang membentuk, yang memberikan rupa bagi makhluknya, merupakan zat yang maha suci, yang tidak mungkin sama sekali kita perikan, kita khayalkan, dan kita bayangkan. Jadi ucapan Sayyid Qutb tadi, di mana seorang apabila telah memahami hakikat wujud yang mendalam, ya, akan berubah merasakan dirinya bahagia dari hakikat wujud yang besar tersebut, bukan berarti bahagian sama dengan potongan dalam arti yang terbatas, tapi maksudnya dia berasal, bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala alladzi laisa kamitslihi syai'. Kemudian di sini Sayyid Qutb melakukan koreksi terhadap kalangan Sufiyah. Dia hargai pemahaman mereka. Illa anna ma yu'khadhu alaihim. Tapi ada yang patut kita koreksi dari pandangan mereka. Ala wajhil ijmal, secara global. Huwa annahum ahmalul hayata bihadza tasawwuri. Mereka mengabaikan kehidupan dengan pandangan ini. Artinya mereka mengabaikan kewajiban dan tugas perjuangan dalam hidup ini
karena memahami hakikat yang tadi, akhirnya mereka menyelam di dalamnya, hanyut bersamanya, lupa untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Wal Islam fi tawazunihil mutlaq yuridu bil qalbil bashari an yudrika hadhil haqiqah wa ya'isha biha walaha. Islam dalam keseimbangan yang mutlak menginginkan kalbu manusia ini memahami pemahaman tentang hakikat tersebut, hidup bersamanya, walaha, dan untuk tujuan tersebut, di mana dirinya menyadari dirinya adalah ciptaan Allah, berasal dari Allah, bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah, dan dirinya sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang berarti, tapi Allah yang memberikan arti buat dirinya. Maka dengan hidup bersama pemahaman dan hakikat ini, dia betul-betul merasakan dirinya sebagai seorang hamba yang sepenuhnya berserah diri kepadanya. Bainama huwa yaqumu bil khilafati fil ard. Jadi dengan pemahaman tadi, tapi tetap dia menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Bikulli muqtadayatil khilafah, dengan seluruh tuntutan dan konsekuensi sebagai seorang khalifah. Bihtifalin wa inayatin, dari mulai kepedulian, perhatian, wa jihad, demikian pula perjuangan, wa juhdin li tahqiqi manhajillahi fil ard, dan perjuangan upaya untuk merealisasikan manhaj Allah di atas muka bumi ini. Bi'tibar hadza kullihi thamratan li tasawwuri tilkal haqiqah tasawuran muttazinan, itu dengan dasar ya, perjuangan kita tadi merupakan buah dari pemahaman tentang hakikat yang penuh keseimbangan tersebut. Pemahaman tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang penuh keseimbangan. Pemahaman yang memberikan motivasi bagi kita untuk berjuang di jalan Allah, menjalankan tugas sebagai khalifah dari mulai kepedulian, perhatian, jihad, dan upaya untuk apa? Menegakkan manhaj Allah di atas muka bumi, dan upaya perjuangan tersebut merupakan buah dari pemahaman kita secara muttazin, yaitu secara berimbang, mutanasiqan, yang selaras ma'af fitratil insan, dengan fitrah manusia, wa fitratil kaun, dan fitrah di seluruh alam semesta, kama khalaqahumallah, sebagaimana kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kewajiban seorang khalifah tidak boleh diabaikan dengan alasan dia sudah mencapai puncak ma'rifat. Justru ma'rifatnya harus dituangkan dalam kehidupannya. Dari perjuangan dalam kehidupan ini baru terlihat dengan sebenarnya apakah betul dia orang yang memahami dan terikat dengan hakikat tersebut, hidup bersamanya. Karena kalau dia hidup bersamanya, dia tidak akan dipalingkan dari tujuan Allah. Tidak akan dipalingkan oleh syaitan dengan kesenangan dunia ini, tapi mereka akan berjuang dengan serius di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan apa yang Allah cintai, sebagaimana yang diinginkan oleh hakikat yang maha sempurna dan maha agung tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diterangkan Sayyid Qutb tidak membingungkan, tidak menjerumuskan kita ke dalam kesalahpahaman. Apabila ada yang belum jelas, kita persilakan pada jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Itu dalam qiraat bacaan tulisan Sayyid Qutb itu, bacaan yang betul kan itu apakah al-awwal wal akhir mustaghriqan atau mustaghriqa kulli haqiqat zaman? Itu mustaghriqan. Jadi yang kull haqiqat zaman itu sebagai apa namanya? Kalau seandainya dijadikan sebagai mudhaf, asalnya mustaghriqani ya, maka dengan saya berarti apa? Mudhaf ilaih. Jadi kalau al-awwal wal akhir mustaghriqa kulli haqiqat az-zaman wal makan, kulli haqiqat apa namanya az-zaman, berarti apa? Kedua-duanya. Tapi kalau dijadikan mustaghriqan, ya, mustaghriqan karena apa namanya? Dua ini sama dengan apa namanya? Dengan al-awwal wal akhir merupakan satu kesatuan. Mustaghriqan sebagai apa? Sebagai amil. Kemudian kulla haqiqatiz zaman sebagai apa? Sebagai ma'mul ya. Akhirnya dua-duanya boleh itu. Boleh mustaghriqa kulli haqiqatiz zaman. Ya, begitu juga wadh-dhahiru wal batin mustaghriqa kulli haqiqat al-makan.
tapi boleh juga mustaghriqan. Seperti kita lihat dalam apa? Dalam surat Al-Kahfi contohnya, jangan jauh-jauh. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Gak dibilang minhuma kan? Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Dalam surat Al-Ikhlas lebih panjang lebar dia menjelaskan masalah ini. Dan terjemahannya pada saat itu Anda perhatikan lebih mudah dibandingkan terjemahan yang diterjemahkan oleh mutarjim nih. Jadi mutarjim menerjemahkan mengenai ahadiyat, al-wujud, ahadiyatul fa'iliyah ya. Dalam surat Al-Ikhlas lebih jelas. Memang pembahasan Sayyid Qutb dalam masalah ini sebetulnya bercampur ya, pembahasannya dengan pembahasan kalangan sufiyah. Cuma yang menarik dari Sayyid Qutb di sini, dia jelaskan bahwa Allah tidak menginginkan dari kita manusia ini untuk hidup dengan cara hidupnya malaikat. Yang bertasbih kepada Allah, ya, yang sujud dan ruku, tapi Allah ingin hidup kita, jiwa kita seperti jiwa para malaikat. Kemudian kita beramal menjalankan tugas sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau Allah menginginkan manusia hidup seperti malaikat, maka cukup bagi mereka untuk beribadah di rumah-rumah ibadah tanpa sama sekali menjalankan kewajiban mereka. Jadi seandainya dia hidup dengan jiwa yang betul-betul merasakan, menyadari akan kebesaran keagungan Allah yang meliputi dirinya dan alam semesta ini, dia tidak melupakan kewajiban dia sebagai ayah, sebagai suami yang merawat anaknya, merawat istrinya, berjuang dalam usaha yang halal, yang bersih. Ini yang akan menentukan apakah dirinya betul-betul menyatu dengan pemahaman tersebut, apakah antara pemahaman dan amal kita terpisah. Nah, ini yang menyebabkan kita layak untuk ditanya di hari kemudian nanti. Sedangkan malaikat yang diciptakan dalam keadaan suci, yang tidak diberikan hawa nafsu, dengan sendirinya mereka bukan khalifah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang merupakan tugas yang berat kita ulama, ustadz, tahu. Tapi ternyata waktu masuk dalam ranah amal, ternyata kita banyak yang mengkhianati ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Jadi saya ini juga sekaligus membantah ya tentang hadis yang sering kita baca dari Maulid ya. Isya'in khalaqallah qabla asya. Khalaqallah qabla asya nur nabi kan. Berarti dari sini sedikit bertentangan atau bagaimana Ustaz? Pertama ya, kita tahu bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, bahkan maudhu. Hadis tersebut merupakan hadis yang lemah dan maudhu. Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hadis ini merupakan hadis yang lemah dan rawi-rawi dari hadis ini sebetulnya merupakan rawi-rawi yang dituduh sebagai orang yang memalsukan hadis. Termasuk juga laulaka lama khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau aku tidak akan menciptakan al-aflak ya. Maksudnya alam semesta ini, langit-langit dan bumi. Ini juga merupakan hadis palsu, dimuat dalam buku-buku ya, biasanya manaqib, termasuk yang ditulis oleh Al-Suyuti dalam bukunya namanya Al-Khasa'is. Yang kita temukan ternyata hadis ini merupakan hadis-hadis yang amat lemah. Ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah maupun ulama-ulama dari kalangan Syiah sebetulnya melemahkan hadis ini. Tapi yang mencuatkan ke atas dari kalangan ikhbariyin. Akhirnya merusak pemahaman kita. Ya. Merusak pemahaman kita semua yang mengakibatkan kita memandang Rasul ini eksistensinya sama dengan Allah. Atau bahagian dari Allah. Seperti dalam riwayat-riwayat yang dibuat oleh Ahlul Hadis, bahwa di hari kemudian nanti Allah akan menyisihkan arasnya, ya, sebagian dari arasnya untuk nabinya duduk di sampingnya. Ini dibawakan oleh orang-orang yang kita anggap berilmu. Padahal ini merupakan hadis palsu yang diriwayatkan dari kalangan mujassimah. Mujassimah ini betul-betul amat berbahaya. Baik dari kalangan Ahlus Sunnahnya maupun kalangan Syiahnya, mereka yang menimbulkan kekacauan dalam pemahaman kita. Waliyadzubillah. Baik kalau gitu,
kita tutup aja. Insya Allah kita berjumpa kembali pada hari Rabu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.